ke-55, status waspada. Ning Ningrum. Kok bisa ketemuan di sini ya? Tanya Baby Kikuk. Ia juga kesulitan mau melihat Ning Ningrum. Sama bercadarnya. Ia ngurus berkas buat skripsi, dosenku di sini. Kamu tinggal di mana jadinya, Beb? Di, apa mas? Di guest house-nya kampus ya? Oh, aku ada di seberangnya. Terus ini urusan kamu udah kelar? Tanya Ning Ningrum kini menghadap ke Hamad. Hamad mengangguk. Baby merengut. Kalau yang diajak bicara itu Hamad rasanya dia agak tersisih gitu. Plus ia hanya warga biasa yang tak cerdas seperti mereka berdua. Udah. Tinggal nunggu 2 hari lagi. Oh, wisudanya 2 hari lagi. Wih, mabruk aku masih lama lagi. Perjalanan masih panjang. Ucap Ning Ningrum sedikit seperti berkeluh kesah. Memang masih berapa lama lagi? Setahunan palingan malah dosen pembimbingku sekarang sering keluar negeri, jadi alamat tambah lama. Mau ganti udah kadung. Ya gimana lagi? Jalani aja. Keluhnya lagi. Coba sama Sheikh Abbas deh, konsul. Minta ganti dosen pembimbing dan bilang kondisi dosen pembimbing yang sekarang. Kan memang ada masalah. Jadi seharusnya bisa. Minta yang standby di sini. Biasanya kalau mahasiswa perempuan yang masih single, dipercepat kok. Dimudahkan. Kasihan juga mereka sama perempuan sendirian di sini. Jelas Hamad. Baby hanya mendengarkan. Dia gak paham juga. Gitu ya? Ini mau kemana abis ini? Aku mau ke rumah nih, kalau Sarah mending barengan. Ajak Ning Ningrum dan Hamad mengangguk, menyanggupi. Kok tumben sih dia? Batin Baby. Ia jeti sedikit curiosity sama Hamad dan Ning Ningrum. Baby mencium adanya kepribadian berbeda selama Hamad ada di sini. Ia menjadi orang yang paling ramah dan asik untuk bergaul. Kenapa Baby bilang begitu? Karena sepanjang jalanan menuju guest house itu, Hamad disapa dan dia juga menyapa balik. Sosok Hamad Bukhari Diaman adalah orang paling ramah dan paling gaul. Beda 180 derajat kalau di Indonesia. Apa mungkin karena statusnya kalau di sini hanya seorang pelajar ya? Beda di Indonesia dia jadi pengajar. Naruh gak sih? Baby menghitung. Sambil jalan kaki di belakang pria itu, ia dan Ning Ningrum berjalan di belakang Hamad sudah ada 5-6 orang yang disapa olehnya dan dia terkekeh mengontrol sebentar, lalu pamit lagi. Benar-benar orang yang berbeda. Sangat berbeda. Kamu berarti udah lulus, Beb? Baby mengangguk, lalu sadar mungkin Ning Ningrum gak melihatnya. Iya Ning, baru aja tahun ini. Kudengar si Dijah tinggal di kamarku ya? Bagaimana kabarnya? Pertanyaan itu membuat Baby menoleh, ingin rasanya ia melihat ekspresi wajah perempuan ini. Ning Ningrum tahu sampai mana? Maaf. Seharusnya kan izin dulu ya. Aku dikasih tahu Bunyai, karena ada beberapa barangku yang dipinjam olehnya. Jadi Bunyai izin ke aku. Gimana ya? Aku bingung mau jelasin dari mana. Aku tahu sedikit banyak, hanya nanya kabarnya dia. Dan apa semua prosesnya selesai? Putusan cerainya maksudnya. Oh, sudah Ning. Sudah selesai semua alhamdulillah. Dijah. Kalau Ning ingat dulu dia bagaimana. Sekarang sudah berubah 180 derajat. Dijah bukan Dijah yang dulu. Senyumnya aja garing banget. Aku aja bingung bagaimana mau memulihkan Dijah yang dulu. Tapi, semuanya sudah selesai. Semoga aja. Dengan statusnya yang baru, dia bisa menata hidup dari awal. Dia mungkin tinggal di kamar Ning Ningrum sampai idahnya selesai. Setahu aku sih gitu. Balas Baby memberi penjelasan sebisanya. Dia gak akan mungkin kembali seperti dia yang dulu. Gak akan bisa. Aku pernah jeti dia. Dan aku tahu apa yang dia rasa. Walau, aku tak sedetil dia ya kasusnya. Aku tidak merasakan apa yang ia rasakan secara fisik. Tapi mentally, kami di posisi yang sama. Kalau kamu berpikir dia bisa pulih dengan waktu. Wah kayaknya butuh waktu yang sangat banyak Beb. Trauma itu tak bisa sembuh dengan mudah. Dia seperti aku. Takkan bisa jadi orang yang sama. Mau dibilang sudah bercerai dan single lagi. Masa muda kami, masa perawan kami sudah lewat. Kami jadi pribadi yang beda.
di tubuh yang sama. Dan cara orang memandang kami juga beda. Kan semua janda dapat predikat perebut suami orang. Jujur aja kamu mikir juga gitu kan? Walau kalau perempuan lainnya berlaku seperti itu, dia gak akan dicap hal yang sama. Ya gak? Itulah. Kadang, dari lingkungan mempersulit juga. Ibarat kata, hati ini sudah terkoyak. Lagi mending. Lagi nyusun hati biar sembuh dan menerima diri sendiri dan keadaan. Tapi lingkungan buat hati itu koyak lebih parah lagi. Itu juga yang membuat aku mikir. Mending ada di luar negeri aja. Tunggu sampai semua orang lupa. Ada sosok bernama Ning Ningrum di Indonesia. Penjelasan itu membuat Baby terdiam. Ia berdiri mematung dan menatap ke arah wajah yang tertutup cadar itu. Ia tak sadar telah melakukan tuduhan itu. Walau hanya ngebatin. Ia juga sempat berpikir Ning Ningrum berusaha merebut suaminya. Padahal, Ajeti itu yang ia rasa. Dan Dija juga seperti itu. Ning, saya minta maaf ya, saya secara gak sadar melakukan hal itu. Maaf, saya gak pikir ke sana. Ucap Baby benar-benar menyesal. Kini tangan Baby digandeng oleh perempuan yang lebih tinggi itu. Ayolah, jangan kelamaan. Panas. Ini semakin siang semakin mendidih panasnya. Mending ke dalam rumah. Ada AC-nya. Aku udah maafin sebelum kamu bilang belum maaf. Udahlah. Tetap saja Baby merasa bersalah. Maaf ya Ning. Doakan saja aku. Ya Beb. Doakan aku. Dan doakan temanmu itu. Doakan kami bisa hidup kembali dan bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Jujur aja. Aku kangen ngajar. Tapi, kalau aku balik ngajar sekarang. Wah, bisa gawat. Para istri ustadz di pondok bisa was-was duluan. Semoga Ning Ningrum dapat yang terbaik. Mungkin aja dapat jodoh di sini ya Ning ya. Wah, kalau nikah lagi, kayaknya aku harus mikir panjang Beb. Belum siap lahir batin. Baby yang tadinya sungkan dan kikuk dengan perempuan ini. Kenapa jadinya ingin bicara panjang dan lebar? Kenapa Jeti ingin dekat? Rasanya ia ingin banyak tanya dan banyak mencurahkan isi hatinya. Saya mau ngobrol sama Ning Ningrum lagi deh rasanya. Boleh. Nanti tunggu suamimu keluar rumah ya. Aku malas kalau ada dia. Dia kan bisa nyampein ke Hanan. Hanan ke ibuku. Walah. Sama aja ngebongkar rahasia sendiri. Kamu. Awas ya pakai cerita ke Hamad. Hamad dan Hanan itu udah kayak timun suri dibelah dua. Gak bisa main rahasian itu orang berdua. H1 sebelum Hamad wisuda. Hari ini setelah sarapan, Hamad bilang ia harus keluar. Ia sempat mengajak Baby untuk ikut bersamanya. Tapi Baby menolak. Jeti semalaman ia meminjam ponsel Hamad untuk komunikasi dengan Ning Ningrum yang katanya pagi ini tidak ada kegiatan. Jadilah mereka janjian mau ketemuan di rumah ini. Ning Ningrum yang kau kesini katanya. Yakin kamu? Aku mau ke perpustakaan. Kamu gak kepo? Tanya Hamad memastikan lagi. Pria itu sudah dengan gamis putihnya dan membawa beberapa buku yang katanya perlu ia kembalikan. Baby hanya membatin. Lama benar minjem bukunya. Iya aku udah janjian sama Ning Ningrum. Oh, ya sudah. Aku boleh pulang cepat. Apa dilamain aja? Tanya Hamad menggoda. Ini pegang handphone aja. Nanti aku telepon dari HP-nya Ning Ningrum. Ya. Tanya Baby polos. Hamad mengangguk dan memegang kepala Baby. Mengecup keningnya sebelum keluar rumah. Baby sudah menyiapkan jus mangga. Yang ia beli semalam. Ia masukkan ke dalam kulkas kecil di rumah ini. Ya jus yang ia beli tak seperti di Indonesia yang kasar hasil blenderan mangganya. Ini lebih ke sari mangga. Kayaknya dengan juicer yang modern itu. Lalu dibekukan. Ya kan di sini panasnya kayak apaan? Jeti minuman kayak gini laku keras. 15 menit. Bel rumah berbunyi. Ning Ningrum datang dengan sebuah senyuman kecil. Ia menyingkap cadarnya dan masuk. Assalamualaikum. Duh pertama kalinya masuk ke rumahnya Hamad. Goda Ning Ningrum. Orangnya keluar. Balikin buku katanya. Oh, Jeti dia fix gak lanjut lagi berarti. Lah. Dia udah mentok Ning. Oh iya. Hahaha, seharusnya dia bisa ngajar di kampus.
Tapi dia kayaknya keburu cinta Pondok Darul Ilmi deh. Mari duduk dulu Ning, ada minuman. Tawar Baby, ia mengeluarkan gelas dan botolan jus yang ia maksud. Wah, enak ya, kalau mau wisuda. Enak. Jetty pengen cepat lulus. Tapi kalau lulus aku harus balik. Hehe, Jetty galau. Mau lulus apa enggak? Ucap Ning Ningrum sambil terkekeh. Ya lulus aja Ning, masa Jetty mahasiswa abadi sih? Jawab Baby asal. Oh ya Ning, saya minta maaf sungguhan loh. Saya nggak tahu itu yang Ning Ningrum rasakan selama ini. Wajar. Kamu punya suami yang ditaksir banyak umat. Wajar dan wajib untuk kamu bersikap protektif. Tapi sejauh ini saya nggak ngerasa kamu ngebeli saya kok. Malah kamu yang saya bully. Hahaha, udahlah. Gak usah dibahas. Gak usah minta maaf juga. Anggap aja lalu. Tapi, Beb, saya jadi sedikit berbunga waktu dapat SMS dari kamu. Kamu pakai hapnya Hamad sih. Jadi saya sempat ngira. Weh, tumben ini orang SMS duluan. Biasanya kalau saya yang SMS dia jawabnya super irit. Ya, gak. Udah gitu doang. Lah ini panjang kali lebar. Ngajak main ke rumahnya segala. Udah berbunga. Di bawah ada tulisan, dari Baby. Iya, jomplang. Ning Ningrum terbahak. Tapi Baby jadinya diam. Melirik ke arah perempuan tak tertebak ini. Jadi dia ini gak mau disalahpahamin tapi kok mancing. Kan jadinya galau. Mau positif thinking apa enggak? Bercanda Beb. Bercanda. Suamimu itu gak ada sedikit pun naksir sama aku. Kalaupun ada. Sejak dulu aku masih perawan dia bisa ngalamar aku. Toh dia sudah super dekat dengan keluargaku. Tapi nyatanya kan enggak. Kini Ning Ningrum sudah menggunakan bahasa yang lebih santai. Menurut Baby. Oh, gitu ya. Dia sepertinya nganggap aku kakaknya deh. Palingan ya. Gak tahu lagi. Jetty, kamu rencananya mau gimana abis ini? Kuliah palingan Ning. Ambil DKV di kampus. Apa ya? Merdeka. Yang dekat pondok pokoknya. Oh, aku tahu. Di sana ada temanku dulu. Sohib Kentel. Dulu dekat. Karena dia kuliah di kampus yang sama denganku. Dia ngajar di sana. Ngajar seni. Kamu ambil DKV palingan ketemu dia palingan. Namanya Ibrahim. Panggilannya Baim tapi nggak pakai wong. Hehe. Oh iya. Wah kok bisa dari jurusan agama dia ngajar seni. Dia itu mahasiswa paling jenius palingan di zaman aku. Dia ngambil 2 jurusan. Satu tarbiyah. Satunya seni. Katanya biar imbang. Hehehe. Dan endingnya dia ngajar di situ. Aku pernah sih ketemuan sama dia. Tapi jadi fitnah lagi. Sampai kasihan ke Buya. Kena omongan gak enak terus karena anaknya janda. Soalnya si Baim ini juga duda. Tahu sendiri kan? Bagaimana reaksi orang kalau janda ketemuan sama duda? Padahal ini sahabat lama. Aduh. Susah deh. Keluh Ning Ningrum. Baby meringis. Kasihan juga sih. Serba salah. Baby tahunya. Ning Ningrum kesini. Karena menghindari keluarga mantan mertua. Mertua gak ada mantan. Tapi ya ada benernya juga. Pihak sana gak terima perceraian ini. Jetty ya. Gitu. Oh. Tapi kan sudah putus sidangnya Ning. Iya sudah putus. Tapi pihak sana bilang, semua yang terjadi di persidangan, dan semua talak yang keluar itu karena anak mereka. Si mantan suami aku itu di bawah pengaruh obat bius. Ini adalah penjelasan paling absurd yang pernah Baby dengar. Jetty wajar aja dia kaget kan? Kok bisa? Jetty mantan suami aku itu sakit. Dia pernah kecelakaan dan kakinya itu sakit sekali. Dia akhirnya berobat kemana-mana tapi gak ada perubahan. Lalu dia dapat ide dari temannya untuk make obat. Obat itu bisa ngilangin rasa nyeri yang dia rasa. Hanya nyeri. Gak ngobatin. Tapi efeknya adalah halusinasi dan delusi. Dia gak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Katanya dia gak nyadar sudah ceraikan aku. Di pengadilan juga. Yaitu efek obatnya. Tapi,
Tapi dia sudah jatuh talak ke aku, dan aku gak mau jadi istrinya lagi. Berubah drastis dia. Bukan suami yang aku nikahi. Jadi baiknya aku cerai saja. Itu pikiranku. Tapi ya, ini efek sampingnya. Mau gak mau, ya harus diterima kan? Loh, terus? Jadinya pihak mantan suami masih mau Ningrum balikan. Dan si mantan suamiku itu. Kini kondisi kakinya tambah parah. Dan karena konsumsi obat terlarang dia dan kesehatan mentalnya terganggu, dia udah kena delusi akut. Jadi aku diminta balik. Agar ada yang nemenin dia. Atau karena dia masih cinta. Aku juga rancu. Jadi, lebih baik aku kabur ke sini aja dulu. Aku tahu Buya juga serba salah. Jadi, biar semua orang tenang dan aku juga nyaman. Aku kabur ke sini. Cara Ningrum berbicara itu sangat tegas dan percaya diri. Sepertinya dia sudah menerima dirinya sendiri yang seperti ini. Semoga Ningrum dapat kebahagiaan yang baru. Kan setelah gelap terbitlah terang. Setelah semua kesusahan ini, insya Allah diberikan kebahagiaan yang luar biasa nikmat. Wah, ini baru pas jadi istrinya Hamad. Kamu ditutor sama dia ya? Hahaha, kok kalimatnya Ustadz Hamad sekali sih? Hehehehe, masa sih? Tanya Baby malu sendiri. Aku jadi kepo. Apa jadi istrinya Hamad gak bikin stres? Dia kan kaku, ketus, galak. Terus ngomongnya irit. Kayak gak niat ngomong. Dia cuma cerewet kalau ada Hanan aja. Itu pun hanya tertentu. Hamad itu adalah definisi pria yang kepribadiannya seperti cewek PMS. Ucapan itu membuat Baby terbahak. Benar saja. Kelakuan itu persis apa yang dirasakan Baby. Tapi kalau diyainkan dosa ya. Ngejelekin suami sendiri. Takut durhaka. Baby menahan tawanya. Ucapan ini benar-benar kenyataan. Tapi ia tak mau mengiyakan secara terang-terangan. Takut durhaka. Udah gak usah ditahan. Nanti jadi jerawat. Intinya adalah, kamu sebagai istrinya seorang Hamad Buhori, mesti tahan banting beb. Kamu harus kuat, karena banyak perempuan yang akan menerjang badai demi bisa dapat perhatian Hamad. Apalagi kalau mulai ada banyak undangan ke kampung-kampung. Kalau gak kuat iman, bisa jadi itu. Ucapan Ningrum membuat Baby tegang. Apa maksudnya Ning? Jangan nakutin ah. Kalau di pedalaman itu, banyak anak gadisnya. Yang cuantik-cuantik, bening-bening, manis-manis. Wespek tingkat tinggi. Aku lihat sendiri. Karena pernah ikut suamiku, dulu waktu nikah maksudnya. Terus pernah juga ikut Hanan. Saking si Hanan jual mahal. Kalau Hamad aku gak tahu deh. Gak pernah ikut media. Yang jelas, kalau ada undangan ke pelosok, di akhir acara pasti akan dijamu. Nah biasanya sih yang punya rumah menawarkan anak gadisnya. Yang dipilih itu yang cakep-cakep loh beb. Bening. Bilang gak apa dijadikan yang kedua Ustadz. Yang penting Ustadz ada jujukan. Jujukan itu maksudnya kalau berkunjung ke daerah itu ada yang dituju. Ada rumah yang dituju. Semua sudah disiapkan. Tinggal nikahin aja. Lah. Siapa yang mau nolak coba? Ning. Jangan nakutin ah. Aku jadi was-was jadinya. Lengek Baby keluar bocilnya. Loh. Aku ini perhatian sama kamu. Makanya dikasih tahu. Ya intinya kalau dia keluar kota. Atau ke pelosok. Ikutin. Jangan lepas. Itu intinya. Sebuah perjuangan nikah sama seorang ustadz muda. Mesti kuat-kuatan. Itu sebuah kalimat yang membuat Baby seperti tertampar. Iya juga. Di pondok aja ada banyak yang naksir suaminya. Ya iya sih selama ini Hamad gak goyah. Kalau lagi oleng. Gimana? Ini namanya status waspada.